Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Rozikin dalam bab ke-10 yang menjelaskan tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan juga sholat qashar. Mungkin istilah sholat jamak dan juga sholat qashar seringkali kalian dengar pada waktu kalian melaksanakan perjalanan jauh. Maka dari itu, pada kesempatan pagi hari ini, Pak Rozikin akan mengupas tuntas tentang sholat jamak dan juga sholat qashar. Pada bab ini akan kami bagi beberapa pertemuan, dan pada pagi hari ini merupakan pertemuan yang pertama ya. Saya ulangi lagi, pertemuan pada pagi hari ini yaitu bab ke-10, Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan juga sholat qashar. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pada waktu pembelajaran, pada waktu kita melaksanakan aktivitas kebaikan selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian cukup mengamini saja untuk yang membaca doa Pak Rozikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai, marilah kita bersalawat terlebih dahulu agar kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala macam penyakit, utamanya penyakit pandemi yang sedang melanda di negeri tercinta kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke anak-anakku, kita lanjutkan ke materi pada pagi hari ini, kompetensi dasar atau KD pada bab kali ini. Yang pertama yaitu kalian semua yaitu menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh, kemudian menghayati perilaku disiplin sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat jamak qashar, kemudian memahami ketentuan sholat jamak dan qashar, serta yang terakhir mempraktekkan sholat jamak dan juga sholat qashar. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu menunjukkan tata cara sholat jamak qashar. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat jamak qashar sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. Kemudian menjelaskan pengertian sholat jamak qashar, menerangkan syarat-syarat sholat jamak qashar, menjelaskan macam sholat yang bisa dijamak atau di qashar, kemudian menunjukkan contoh tata cara sholat jamak dan qashar, dan yang terakhir yaitu mempraktekkan sholat jamak dan juga sholat qashar. Nah, yang pertama anak-anakku, nanti oleh Pak Rozikin akan dibagi dari beberapa dari bab ini menjadi beberapa pertemuan. Untuk kali ini kita akan mengupas tuntas tentang sholat jamak. Pertemuan selanjutnya Pak Rozikin akan mengupas tuntas tentang sholat qashar, dan pertemuan selanjutnya Pak Ros akan menjelaskan tentang tata cara atau praktek sholat jamak serta sholat qashar. Maka dari itu, yang pertama yang akan dibahas oleh Pak Rozikin yaitu tentang ketentuan sholat jamak. Apa sholat jamak? Sholat jamak artinya sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? Ada 5 waktu, yang diantaranya yaitu ada sholat isya, ada maghrib, ada asar, zuhur, serta subuh. Nah, sholat jamak artinya sholat fardu atau sholat yang berjumlah 5 waktu yang dikumpulkan atau digabungkan ya. Jamak itu artinya ada kumpul.
Yang maksudnya apa? Sholat jamaah yaitu menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu. Dua sholat fardu semisal zuhur dan juga asar dikerjakan dalam satu waktu. Contoh zuhur asar digabung dikerjakan pada waktu sholat zuhur atau pada waktu sholat asar. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama atau istilahnya dalam bahasa Arab dikatakan jamak taqdim, maupun pada waktu sholat yang kedua atau jamak takhir ya. Contoh yang jamak takdim atau sholat yang dikumpulkan yang dikerjakan pada waktu yang pertama. Contoh kalian mengumpulkan sholat zuhur dan juga asar, pengerjaannya di sholat zuhur. Dua-dua sholat itu dikerjakan di sholat zuhur. Maka kalau seperti itu dinamakan jamak takdim. Kalau jamak takhir contohnya apa? Sholat zuhur sama asar dikumpulkan tapi pengerjaannya itu pada waktu sholat ngasar. Itu dinamakan sebagai sholat jamak takhir. Hukum sholat jamaah adalah boleh bagi yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Contoh kalian melaksanakan perjalanan mungkin dari Kediri menuju Jakarta, maka kalian boleh menjamak sholat tersebut baik dari jamak takhir ataupun jamak takdim seperti itu. Oke, untuk macam-macam sholat jamak itu ada dua anak-anakku. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim, yang kedua yaitu sholat jamak takhir. Seperti di awal tadi, kalau takdim mengumpulkannya itu di waktu yang pertama, kalau jamak takhir mengumpulkannya di waktu sholat yang kedua. Itu gambar salah satu siswa dan juga orang tuanya melaksanakan perjalanan jauh, yang mana kedua atau ketiga orang tersebut boleh melaksanakan teknis sholat jamak takhir ataupun jamak takdim. Nah, yang pertama anak-anakku, jamak takdim. Apa jamak takdim? Sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya apa? Contohnya yaitu duhur dan juga sholat asar, yang mana dilaksanakan pada waktu duhur. Kalian mengumpulkan sholat duhur dan juga sholat asar, tapi pengerjaannya dikerjakan pada waktu sholat duhur. Itu dinamakan jamak takdim. Ada lagi sholat maghrib dan juga sholat isya, yang mana pengerjaannya kedua sholat tersebut dikumpulkan tetapi pengerjaannya itu pada waktu sholat maghrib, dinamakan sebagai jamak takdim. Seperti itu. Terus selanjutnya, bagaimana cara melakukan sholat jamak takdim ya? Cara melaksanakan jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama lalu sholat yang kedua. Berniat jamak takdim dan mengerjakannya berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Contoh ya, kalian mungkin mengerjakan sholat zuhur dan juga sholat asar di waktu sholat zuhur. Lah, rakaat pada saat waktu pertama, sholat zuhur yang pertama itu 4 rakaat, kemudian langsung disambung setelah salam langsung disambung dengan mengerjakan sholat yang kedua yaitu sholat asar. Nah, spasi antara sholat zuhur dan juga sholat asar itu tidak boleh ada spasi, haram ada spasinya. Langsung dikerjakan, berarti sholat zuhur selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jikalau jamaah atau sendiri langsung berdiri lagi mengerjakan sholat asar ya, seperti itu. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib langsung melaksanakan sholat isya. Yang perlu digarisbawahi adalah dalam mengerjakannya kalian memperhatikan waktunya ya. Jikalau kalian mengerjakan jamak takdim, maka pengerjaannya itu pada waktu sholat yang pertama. Contoh maghrib dengan isya otomatis kan dahulu maghrib ta? Nah, dalam pengerjaannya isya dikerjakan dalam maghrib, itu tidak apa-apa, itu termasuk konsep daripada jamak takdim, seperti itu. Selanjutnya,
Nah, jamak takhir anak-anakku tadi kan sudah saya katakan, jamak takhir termasuk pembagian daripada sholat jamak ya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Yang jamak takhir bagaimana? Jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau yang terakhir. Berarti contoh sholat duhur dan juga sholat asar ya, dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan juga isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Nah, kita raba-raba bersama-sama zuhur dan juga asar. Jikalau pengerjaan jamak takdim zuhur dan juga asar itu dikerjakan di sholat zuhur karena jamak takdim atau jamak terdahulu. Kalau jamak takhir pengerjaannya di waktu yang terakhir yaitu sholat asar, jamak takhir seperti itu. Maghrib sama isya juga sama. Jikalau jamak takdim maghrib sama isya dikumpulkan, maka pengerjaannya di bagian waktu maghrib. Jikalau pengerjaannya pada waktu isya, maghrib dan juga isya dikumpulkan dikerjakan di waktu isya, maka dinamakan jamak takhir. Seperti itu anak-anakku. Nah, dalam tata cara pelaksanaan jamak takhir ya, tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat yang pertama baru melakukan sholat yang kedua atau sebaliknya. Nah, ini contoh bagaimana? Kalau jamak takhir kan contohnya kan seperti ini anakku. Sholat jamak takhir zuhur dan juga asar. Dalam pengerjaannya tidak berurutan gak apa-apa. Kalian boleh mendahulukan sholat yang pertama. Contoh jamak takhir di sholat asar, otomatis kan kita punya tanggungan sholat zuhur juga. Meskipun di jamak takhir zuhur bisa diletakkan di awal sebelum mengerjakan sholat asar, walaupun itu berada di konteks jamak takhir seperti itu. Sama isya sama maghrib juga sama. Meskipun pengerjaannya di sholat isya, tapi sholat maghrib bisa didahulukan sebelum mengerjakan sholat isya dalam konteks atau dalam lingkup jamak takhir ya. Ini anak-anakku, tidak semua sholat itu bisa dijamak ya. Perlu diketahui anak-anakku, yang bisa dijamak baik jamak takhir ataupun jamak takdim itu ada 4 waktu, yaitu sholat duhur, asar, maghrib sama isya. Sholat duhur dikumpulkan atau dijamak dengan sholat ngasar, baik jamak takhir ataupun jamak takdim. Dan juga sholat maghrib setelah isya itu dikumpulkan atau dijamak pada waktu sholat maghrib ataupun sholat isya ya, itu seperti itu. Terus sholatnya bagaimana? Sholatnya yaitu saat mau melaksanakan sholat jamak harus menempuh perjalanan tidak kurang dari 80,640 km. Berarti berkisar jaraknya yaitu dari Kediri atau dari Tulungagung sampai Surabaya seperti itu. Kemudian perjalanan dilakukan bertujuan baik dan bukan untuk kejahatan dan maksiat. Contoh, saman mau pergi ke Jakarta tapi tujuannya adalah nyuwun sewu, mohon maaf, untuk mencari atau berbuat kejahatan, untuk mencari atau berbuat kejahatan seperti halnya mencuri atau apa, tidak boleh. Karena perjalanannya itu untuk kebaikan. Kalau untuk perjalanan seperti halnya wisata tour, studi tour ataupun ziarah wali songo ataupun perjalanan untuk bekerja ataupun perjalanan untuk sekolah, itu tidak apa-apa. Semisal kalian semua besok sekolah di Jakarta, otomatis perjalanan dari Kediri ke Jakarta membutuhkan waktu yang lama. Kalian boleh melaksanakan sholat jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Sakit atau dalam kesulitan, kalian sakit parah yang sehingga untuk sholat saja kalian keberatan, kalian boleh melaksanakan jamak. Kemudian sholat yang dijamak, sholat adaan atau bukan sholat ada, artinya apa? Sholatnya itu bukan sholat untuk mengkodoi. Contoh, mungkin kalian kemarin tidak sholat zuhur, kemudian kalian bepergian hari ini, kalian bepergian. Nah,
bepergian ke Jakarta otomatis niat jamak zuhur dengan asar. Lah, zuhurnya yang kalian kerjakan itu bukan zuhur kemarin yang belum kalian kerjakan, melainkan zuhur hari ini. Lah, kemudian berniat menjamak ketika takbiratul ihram ini niatnya akan saya jelaskan besok ya. Usolli fardhu zuhri ila akhirih, insyaallah dalam pertemuan selanjutnya akan Pak Razikin sampaikan niat-niat jamak, baik jamak takhir, jamak takdim dan juga qashar. Oke anak-anakku. Nah, jika ada kejanggalan terkait materi, kalian dapat menghubungi nomor WA di atas nama M. Razikin ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar sholat qashar ya. Evaluasi ini fleksibel, apakah ada atau tidak menyesuaikan, karena bab kita pada bab qashar sholat dan juga jamak takdim jamak takhir ini agak rumit, agak sulit karena berkaitan dengan praktek ya anakku. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan syair yang mana syair ini bertujuan untuk memohon kepada Allah agar kita terhindar dari bala atau terhindar dari mara bahaya ya. Bersama-sama li khamsatun udfi biha harral waba ilhadimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fadimah li khamsatun udfi biha harral waba ilhadimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fadimah li khamsatun udfi biha harral waba ilhadimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fadimah. Oke anak-anakku, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari mulai dari awal hingga detik ini selalu diberi kefahaman, kemudahan untuk memahami dan kemudahan untuk melaksanakan dan mempraktekannya. Kalian cukup mengamini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Namun sebelum kita membaca hamdalah bersama-sama, Pak Razikin di sini memohon maaf jikalau ada salah tutur kata. Insya Allah kita bertemu di minggu depan dengan tema yang sama, yaitu di bab yang sama dengan tema sholat qashar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.